Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat, yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bapak Dr. Haji Hasim Maksalani MH, beserta istri Ibu Haja Romina SHI. Yang kami hormati, yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bapak Dr. Andus Haji RD Mahbub Tobri MH. Yang kami hormati, yang mulia Bapak Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Yang kami hormati, yang mulia penceramah Bapak Dr. Andus Muhammad Nuh SH.MH. Yang kami hormati, yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Yang kami hormati, yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Yang kami hormati, yang mulia Hakim Pengadilan Agama Tilamuta. Yang kami hormati, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Yang kami hormati, Kepala Bagian Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Yang kami hormati, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Yang kami hormati, kru dan tim kreatif beserta rombongan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Hadirin para undangan yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka acara Safari Ramadan 1445 Hijriah yang bertempat di Pengadilan Agama Tilamuta dengan mengangkat tema Maksimalkan Ramadan agar mencapai derajat muttaqin. Salawat dan salam beriringan, semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan alam, tauladan umat, Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Hadirin para tamu undangan yang kami muliakan. Acara Safari Ramadan 1445 Hijriah pada hari ini, Jumat tanggal 11 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Maret 2024 Miladiah, sembari dengan memohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama membuka dengan kalimat thayyibah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami muliakan, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara Safari Ramadan pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Askar Rafiullah Muhtaram SSY. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum mulai rangkaian kegiatan pada siang hari ini, marilah kita memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Sebab atas kehendaknya kita dapat berkumpul bersama di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selain itu, marilah kita mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga juga para sahabat. Ya Allah, ya Rahman, kami hadir di hadapan-Mu dengan hati yang penuh rasa terima kasih. Engkau telah memberi kami kesempatan untuk berkumpul dalam kebersamaan ini di tengah kesibukan kami. Kami bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan setiap hari dan kami memohon petunjuk dari-Mu dalam menjalani hidup ini. Kami berdoa agar tempat kerja kami senantiasa diliputi oleh kebaikan dan keberkahan. Semoga segala tindakan dan usaha kami di kantor ini menjadi ladang amal yang Kau ridhoi. Ya Allah, ya Rahim, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Semoga kebersamaan ini semakin mempererat hubungan kami satu sama lain. Bimbinglah kami untuk selalu berbuat baik dan menghindari segala bentuk perpecahan. Kami memohon kepadamu, ya Allah, agar kantor kami menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian dan keharmonisan. Satukanlah hati kami, pereratkan persaudaraan kami untuk terus berpegang teguh pada ajaran-Mu, selalu menjunjung kebersamaan dan kerukunan di antara kami menuju hidayah-Mu dan ridho-Mu. Jadikanlah kami sebagai sumber kebaikan bagi lingkungan sekitar, dan berikanlah kami kekuatan untuk terus berkembang dan maju. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kehilafan kami, dosa orang tua kami, para pendahulu kami. Bimbinglah kami semua agar selalu berada dalam jalan yang Kau ridhoi. Dengan penuh keyakinan kami memohon, kabulkanlah segala harapan dan permohonan kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terselenggaranya acara pada sore hari ini tidak lepas dari kerja keras panitia yang meluangkan waktu dan tenaganya demi suksesnya penyelenggaraan acara ini. Oleh karenanya, marilah kita bersama ikut mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Agama Tilamutan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Ketua Pengadilan Agama dan Bapak dan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, yang saya hormati Bapak dan Ibu Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, yang saya hormati tim IT dan kru Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, dan yang saya banggakan rekan-rekan saya, pegawai Pengadilan Agama Tilamuta, Bapak Hakim, dan seluruh pejabat struktural maupun fungsional dan keluarga besar Pengadilan Agama Tilamuta yang hari ini hadir bersama kita semua di tempat yang penuh berkah ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah, kodrah dan iradahnya lah, pada hari ini, hari yang mulia, tanggal 11 Ramadan 1445 Hijriah, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo beserta Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mengadakan safari Ramadan tahap 3 yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tilamuta. Dan insya Allah semua yang hadir di tempat ini, Bapak dan Ibu yang tadi sudah datang, Pak Ketua Pengadilan Tinggi Agama bersama Ibu dan rombongan, insya Allah berada di tempat kami di Pengadilan Agama Tilamuta dalam keadaan sehat walafiat sampai kembali ke rumah masing-masing. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW. Insya Allah curahan rahmatnya sampai kepada kita umat pengikut beliau. Saya pada kesempatan ini mengucapkan selamat datang yang kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo beserta Ibu, dan juga Pak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang hari ini adalah perdana datang di kantor kami, dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada semua tim Sapari Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan ini terselenggara, dan ini kegiatan yang pertama kali di saya selaku hakim adanya safari Ramadan di semua satker yang ada. Insya Allah kita berharap safari Ramadan ini merupakan ajang silaturahmi dan ukhuwah yang bisa memupuk rasa kekeluargaan dan persaudaraan, dan insya Allah akan menambah nilai-nilai ibadah kita di bulan Ramadan. Juga saya mengucapkan terima kasih saya yang sedalam-dalamnya kepada seluruh rekan-rekan saya yang telah mempersiapkan semua kegiatan ini dengan baik, dan alhamdulillah pada hari ini di luar dugaan kami, yang di dalam khayalan kami Tilamuta tidak bisa berbuat seperti apa yang sudah kami lihat di Pengadilan Agama Marisa maupun Pengadilan Agama Limboto. Tapi alhamdulillah segala syukur kami panjatkan semua teman-teman maupun keluarga besar dari suami maupun teman-teman yang ada keluarga di Tilamuta ikut serta berperan dalam menyukseskan acara tim Safari Ramadan di Pengadilan Agama Tilamuta. Untuk itu kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam pelayanan saya atau pelayanan kami pada kesempatan ini ada yang kurang berkenan dari Bapak dan Ibu. Kami mohon maaf, karena
Kami tidak tahu selera Bapak dan Ibu masing-masing semua. Insya Allah apa yang kami suguhkan pada sore hari ini bisa dinikmati bersama dan kita syukuri insya Allah akan menambah nilai keberkahan kita di bulan Ramadan ini. Juga pada saat ini saya mengucapkan permohonan maaf dari Ketua Pengadilan Agama Tilamuta yang pada kesempatan hari ini tidak bisa bersama kami dan Bapak Ibu semua tamu undangan karena beliau dalam keadaan sakit yang pada hari Minggu kemarin tanggal 17 Maret 2024 beliau mengalami kecelakaan karena motor yang ditumpangi beliau mengalami ditabrak oleh motor yang berlawanan arah. Dan mari saya minta kepada Bapak dan Ibu, minta untuk mendoakan ketua kami, insya Allah bisa beraktivitas kembali bersama kami dan bersama-sama di Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo untuk kembali bekerja sebagaimana sedia kala. Juga saya hari ini mengucapkan selamat ulang tahun IKAHI yang ke-71 tanggal 20 Maret 2024. Semoga kita menjadi hakim yang berintegritas menuju pengadilan yang bermartabat. Dan alhamdulillah kami IKAHI cabang Tilamuta kemarin tanggal 20 Maret 2024 sudah melaksanakan anjang sana di salah satu panti asuhan di Kecamatan Tilamuta dan insya Allah besok kami atas nama pengurus IKAHI cabang Tilamuta mengundang Bapak dan Ibu bisa menghadiri secara live acara webinar yang akan dilaksanakan oleh IKAHI Tilamuta, IKAHI cabang Tilamuta dan link Zoom-nya akan insya Allah kami bagi di grup peradilan. IKAHI cabang Tilamuta besok itu akan ada pemateri dari ahli psikiater dan juga dokter umum. Insya Allah semua pekerjaan dan aktivitas semua kita pada kesempatan dan berikutnya akan bernilai ibadah. Mungkin hanya ini yang saya dapat sampaikan pada sambutan sore hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kata kami yang kurang, yang salah maupun tindak laku kami, tingkah laku kami, baik saya maupun pegawai kami di Pengadilan Agama Tilamuta, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dan pembinaan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bapak Dr. Haji Hasim Maksalina, MH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, para Bapak dan Ibu Hakim PPA Gorontalo, yang saya hormati Bapak Sekretaris PPA Gorontalo,
kemudian Bapak dan Ibu Ketua Pengadilan Agama sewilayah PTA Gorontalo, dan juga saya hormati Bapak atau mungkin Ibu Wakil Ketua PA sewilayah PTA Gorontalo serta seluruh keluarga besar PTA Gorontalo. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, zuriyah serta ahli baitnya serta kita sekalian. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya hormati juga Dharma Yukti. Bahaya ini kalau tidak disebut. Nah, yang lain juga mudah-mudahan ada Dharma Yuktinya di sini. Kemudian ini tolong supaya diisi yang kosong. Kalau kata Pak Samudan, kata Pak Wakil kan, kalau kita di atas podium, terus di depan itu masih ada kursi kosong, kurang enak, kurang semangat. Jadi dipenuhi. Yang pertama, mari kita mendoakan Ibu Ketua PA yang hari ini tidak bisa hadir dan tadi sudah WA saya, memang karena berhalangan sesuai tadi yang disampaikan Ibu Wakil, ada masalah kemarin, ada kecelakaan. Jadi kecelakaan nggak bisa kita mengatakan kecil atau besar, pokoknya kecelakaan. Oleh karena itu kita mendoakan mudah-mudahan beliau segera bisa sehat dan pulih kembali seperti biasa. Oleh karena itu mari kita berikan hadiah Fatihah. Al-Fatihah. Iya, benar. Yang berikutnya sore hari ini saya melihat wajah-wajah yang hadir ini kelihatan sumringah dan ceria. Ya, mulai dari sana sampai sebelah sayap kanan dan sayap kiri dan yang di depan, apalagi yang di depan. Karena ada berita menggembirakan hari ini, silakan cek ke saldo BRI masing-masing. Alhamdulillah gaji 14 sudah diterima. Ya kan? Nah, itu kita harus bersyukur. Tinggal dibagi-bagi. Kalau yang jauh ya untuk beli tiket. Nah, Pak Noh ini terutama ini. Nah, berikutnya ini saya ingin tahu dari ketua dan wakil mungkin yang hadir siapa saja ini. Ketua kelas 1A, kalau ada ketua Limbutu. Alhamdulillah. Ketua Suwawa. Oh, ada. Kok baru kuliah. Ketua Wandang. Tadi ketemu. Ketua Marisa. Sudah semua ya? Wakil Gorontalo ada, wakil Limbutu, wakil Tilamuta ya sudah jelas. Ya. Terima kasih. Kemudian terima kasih yang kedua, yang berikutnya saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Jadi saya kira Safari Ramadan ini sudah berjalan untuk yang keberapa kali, ternyata yang pertama dan perdana ini tahun ini. Artinya tahun kemarin tidak ada. Ada. Ya. Oh, gabung.
sekarang setiap PA. Dan tahun lalu Pak Ketua juga hadir, begitu ya. Oh ya, saya kira ini hal yang baik dan kita mengambil barokah dari bulan Ramadan lah, untuk menyatu padukan kita ini, PA dan PTA. Saya kira hal yang sangat positif. Kemudian jadi begini, saya tidak akan bosan untuk menyampaikan bahwa kita ini sekarang berada di era yang sangat kompetitif. Ya, sangat kompetitif. Persaingan ini bukan melonggar, tapi semakin sulit dan sempit. Peluang itu menjadi semakin tipis bagi kita. Tapi kita berada di sana. Faktornya apa? Karena peminat itu banyak. Yang berkeinginan untuk sampai di titik tujuan sesuai dengan karir kita masing-masing itu banyak. Contoh yang terbaru kemarin kan Dirjen sudah terpilih. Nah, kemarin yang daftar Dirjen aja berapa? Kalau tidak salah kan berapa kemarin itu? 30-an ya. Jadi cuma satu. Ya. Nah, yang paling baru ini hakim tinggi. Kita doakan Ketua Gorontalo mudah-mudahan lolos. Ini kalau lolos nanti keluar pengumumannya, berarti dapat Lailatul Qadar. Amin. Ya. Jadi sekarang untuk jadi hakim tinggi sangat sulit. Berbeda jauh dengan zamannya Pak No, Pak Samudra, Pak Muslim. Bareng ini, Pak Samudra duluan. Sudah 2 kali PPA ya. Di mana? Manado sama. Kalau tidak salah, bareng saya dengan waktu pelantikan tahun 2020 ya. Hakim tinggi pertama. 21. Jadi sangat sulit. Sama halnya dengan untuk menduduki kelas 1A. Contoh semakin sulit zaman Pak Haris kemarin. Kebetulan saya jadi penguji wawancara kemarin, menilai putusan dari hakim. Yang beda saja ketika membuat putusan yang kemarin saya nilai. Zamannya Pak Haris itu masih bisa pakai template. Template itu kita copy sehingga kita tidak perlu mengetik, misalnya saja Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah memeriksa perkara perdata khusus cerai talak antara para pihak dengan para pihak antara titik 2. Nggak perlu ngetik. Jadi setelah nomor putusan ya sudah di template itu. Nah, kemudian tinggal ngisi identitas. Itu tahun lalu. Sekarang ini enggak lagi. Harus nulis dari awal. Coba. Jadi tidak bisa nyontek juga mungkin. Oleh karena itu bikinlah ketua ini harus bikin putusan. Kalau saya percaya dah. Kalau di luar Jawa ini apalagi Gorontalo itu ketua mesti ketua majelis. Tidak ada lain. Kecuali Suwawa mungkin bisa istirahat sedikit. Karena hakimnya ada 2, hakim anggota. Tapi nggak bisa. Tapi itu gunakan. Nah, jadi membuat putusan berarti ngetik dari awal itu. Makanya kemarin saya menilai kan ada 23 poin yang dinilai. Saya hanya menilai itu sampai 6 saja karena baru sampai duduk perkara. Berarti 18 item tidak mendapatkan nilai. Gimana?
Itu terus itu baru struktur. Belum belum lagi ejaan. Wah, karena ngetik begitu nggak karu-karuan mau menulis apa identitas nama saja itu hurufnya nggak karu-karuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin uji wawancara. Kalau zamannya Pak Haris itu penguji seperti saya bisa melihat wajahnya Pak Haris. Sekarang tidak lagi. Jadi wajah saya bisa dilihat calon hakim tinggi, tapi saya tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat. Nah, jadi padahal 10 orang. Kebetulan saja kemarin pengalaman saya ada yang saya suaranya kenal sekali karena pernah satu pengadilan, satu PA di Cibinong 4 tahun. Jadi suaranya tahu persis saya, itu saja. Nah, jadi sekarang sudah sangat sulit. Itu menunjukkan dunia itu kompetisinya luar biasa. Ya. Nah tadi ngomong sedikit-sedikit sama Bu Ketua Kuandang, Bu Ketua Marisa sama Bu Wakil. Pada mau jadi hakim tinggi enggak? Mau. Nah sekarang sudah jadi hakim tinggi itu seperti itu gambaran. Jadi tahapannya itu sudah persis dengan untuk menjadi hakim agung. Oleh karena itu dengan sistem yang meritokrasi sistem diterapkan ini, saya semakin optimis ke depan itu untuk hakim agung kita itu semakin mudah. Ya, berarti persaingan di antara kita sendiri. Ya, jadi itu pendidikan yang sangat bagus. Itu. Nah, kembali kepada kompetisi ini, tadi juga saya cerita. Harus dokter, ini ibu, berbeda. Tadi Alia siapa tadi? Ibu Wakil, ya kan? Ibu Alia siapa tadi? Hah? Yes, pokoknya. Laya, SAGMH. Jadi harus S3. Lihatlah kita itu nanti akan berkompetisi 10 tahun yang akan datang. Jadi saya nanya sama Ketua PAN, sekarang usia berapa? Untuk hakim tinggi sekarang kan minimal 55. Itu sudah jadi Ketua PA Pusat, PA Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, itu rata-rata 55. Jadi Anda ini kalau mau jadi hakim tinggi berarti harus dokter. Bisa jadi nanti hakim tinggi itu syarat tertulisnya hitam di atas putih itu akan dicantumkan dokter. Saya yakin itu karena banyak. Nah, oleh karena itu ini yang masih muda-muda begitu. Ya. Jangan harus tekadnya kuat. Semua tekad kuat dan kita harus S3. Gitu. Memang penguatan SDM memang itu kan program prioritas 23 dari Dabilak. Nah, penguatan SDM itu mau tidak mau. Sekali lagi bahasa saya, ya kalau kita tidak siap harus minggir atau dipinggirkan itu. Jangan sampai. Kan? Jadi karir kita jangan berhenti di Vilamuka. Jangan berhenti di Marisa. Itu. Nah, kita sudah berusaha saja belum tentu berhasil. Apalagi tidak. Ya, itu pesan dari pembina yang begini. Seperti saya sampaikan, zaman saya jadi hakim tinggi waktu itu
Kalau waktu itu yang dibuat oleh Pak Kamil waktu itu sebagai wakil ya, itu membentuk kelas pengadilan tertentu, ada 13 itu. 9 di Jawa ya, 5 Jakarta, ditambah Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, berarti 9, ditambah 4. Mataram, Medan, Palembang, Makassar. Dulu kalau mau jadi hakim tinggi harus jadi ketua yang 13 itu tadi. Kalau mau, waktu itu ya, kalau mau setelah dipromosi jadi hakim tinggi, yang dari kelas tertentu tadi, 13, itu Medan, Palembang, Makassar. 3 saja. Kalau yang lain jadi ketua kelas 1A, tapi di luar yang 13 bisa jadi hakim tinggi. Tapi kalau mau masuk Jawa harus 2 PTA. Tapi kalau waktu itu Medan, Makassar, Palembang sekali jadi sekali jadi hakim tinggi di sana bisa langsung masuk Jawa. Ya. Nah, seperti misalnya dulu almarhum Pak Aksin, almarhum Pak Masrum dan lain. Nah, kemudian itu berubah, pimpinan berganti, kebijakan berubah. Ya toh? Berubah. Nah, sekarang kayaknya mengacu kepada meritokrasi, sistem merit. Makanya dari oleh karena itu kita harus berpikir kalau usia sekarang 40, 41 atau 45, berarti saya punya waktu 10 tahun untuk bisa doktor dalam rangka kalau kita mau jadi hakim. Saya yakin itu 10 tahun yang akan datang itu mungkin bisa jadi syarat jadi hakim tinggi itu doktor. Sekarang saja yang belum atau yang tidak menjabat sebagai wakil atau apalagi ketua itu sudah banyak yang doktor. Kalau zaman saya doktor masih hitung jari. Saya dulu jadi ketua Jakarta Selatan karena doktornya itu mungkin karena waktu itu baru Pak Imron Rosadi, Pak Fauzan, angkatannya Pak Muslim, kemudian Pak Haski, angkatan 2 lah. Baru saya. Padahal ketua Jakarta Selatan sebelum itu kan doktor semua. Siapa yang cari-cari ketemu saya, mungkin begitu. Jadi karena ketemu aja. Nah itu kita harus berpikirnya ke sana. Tapi niatkanlah kita itu untuk jadikan motivasi bahwa memang yang manusia itu atau seorang muslim apalagi kita itu harus unggul. Karena dari segi mana saja itu kita penempaannya itu diciptakan untuk jadi manusia unggul. Kitab suci kita itu Al-Quran sudah jelas. Artinya bacaan. Itu kan dari itu saja sudah bisa kita resapi. Tapi kita harus menjadi orang yang pintar, orang yang unggul itu ya banyak membaca. Kemudian satu lagi, memang saya ingat itu dulu dipesan sama almarhum ketua PTA Banten, Pak Suryadi. Dia mengingatkan memang orang sekolah atau orang Jawa, beliau sih bilang begitu. Orang sekolah kuwi yang pancen reposo. Orang sekolah itu yang memang payah ke reposo itu berat. Tapi harus dilakukan. Tapi tidak ada ceritanya orang sekolah meskipun biaya banyak, kemudian sampai S3 jadi miskin melarat itu enggak ada. Ya. Nah itu karena kita harus timbulkan semangat dari dalam diri, semua dari dalam diri kita. Oleh karena itu mungkin nanti bila perlu kita itu bikin pernyataan di hadapan KPTA untuk yang sudah S2 harus S3 gitu ya kan. Nanti saya minta mau ketemu Pak KPTA siapa ketua
wakil ketua Pilamuta, saya lihat S2 harus bikin pernyataan menghadap Pak KPTA, dan saya sudah buat pernyataan mau melanjutkan S3. Begitu. Dan nanti kan hasilnya, panennya itu nanti akan Anda dapatkan setelah 10 atau 15 tahun yang akan datang. Dari situ siapa tahu nanti ada tunas-tunas yang bisa jadi hakim agung perempuan. Karena luar biasa saya di Gorontalo, SDM-nya kok banyak perempuan. Ketua, wakil ketua, sekretaris, panitra. Empat-empatnya itu perempuan semua. Kemarin, mana itu saya lupa. Wah, ini senyum-senyum apa tuh Mas Wawa? Nah, sama iya itu. Ya, itu. Perempuan itu hebat. Sedikit sama cerita. Dipahami nanti ya. Ada seorang perempuan namanya Berta Brumler. Suaminya itu Karl Benz. Bapak-bapak sekalian itu tahu pasti Benz. Kalau mendengar Benz apa kira-kira? Mobil apa? Mercedes. Yaitu nama dari Karl Benz itu yang penemu. Iya, itu laki-laki yang luar biasa. Dia itu dari tahun 1870 sampai membuat mesin bisa berjalan yang dicaci maki, dihina-hina. Ngapain pakai kayak begitu? Karena di Eropa zaman itu tuh pakai kereta kuda dengan 4 kudanya tergantung. Kalau yang eksekutif ya kudanya 6 di depan, keretanya itu jadi semakin cepat. Kalau yang kelas bisnis ya kudanya 4. Kalau yang lebih kurang lagi atau ekonomi ya 2. Tapi yang kelas di bawah ekonomi 1 kuda. 1870. Tapi yang saya akan sampaikan sini yang paling hebat itu istrinya. Istrinya Karl Benz, si Berta ini. Dia itu dicintai oleh konglomerat. Tapi dia tidak, malah tertarik dengan si Karl Benz yang miskin. Tapi pekerja sangat keras. Bukan itu yang akan saya sampaikan. Tapi yang paling hebat, ketika si Karl Benz itu mengadakan experience, ya, exercise, latihan untuk pikirannya itu untuk bisa jalan, itu si istrinya itu karena hampir putus asa si suami ini. Hampir putus asa. Sudah nggak bisa karena ditawarkan nggak ada yang beli. Itu kan sama konglomerat tidak digubris. Singkat cerita, dengan keadaan seperti itu si istrinya dengan 2 anaknya itu menjalankan mesin itu. Dan dia menjalankan mesin sejauh 100 kilo atau kurang lebih 90 sampai 100 kilo. Itu artinya dari kota, kalau di Jawa Tengah saya ya Semarang sampai Pekalongan atau Pemalang begitu Pak. Kalau Bandung ya kira-kira kalau 100 itu Bandung kemana tuh Pak? Kemana? Ya, Cirebon. Itu berapa? 12 jam. 12 jam dengan segala permasalahannya. Ada perapian sehingga mogok dan seterusnya. Padahal hanya 100 kilo. Yang naik kuda tadi dengan 8 yang ditarik sudah sampai. Makanya tambah dicaci maki, nggak karu-karuan. Tapi itu hebatnya si Berta itu mendorong suaminya. Akhirnya sekarang jadi Mercedes yang menjadi trademark dunia yang prestise. Gitu? Itu seperti itulah. Makanya saya ajak ini istri kalau safari itu ya, supaya mendorong terus sama Bapak itu. Itu saya kira itu untuk sekedar ya memotivasi saja. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Berikutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan dengan hikmat dan khusyuk ceramah agama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Bapak Dr. Andus Muhammad Nur, SH.MH. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujabana as-siyami fi sahri Ramadan walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo beserta istri, Bapak Wakil Ketua yang masih single, di sini singlenya, para hakim tinggi, para ketua, wakil ketua, panitera sekretaris, para hakim, sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, para kasubag, dan seluruh hadirin, soimin dan soimat teristimewa tuan rumah keluarga besar Pengadilan Agama Tilamuta. Baik, untuk ceramah ini saya akan menyampaikan, judulnya di sini tadi sudah ada, saya hanya akan singgung sedikit tentang takwa. Sasaran dari puasa ini ada 3. Yang pertama, la'allakum tattaqun, 183 Al-Baqarah. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Yang ketiga, la'allahum yarsudun. Orang yang takwa, orang yang bersyukur, orang yang cerdas. Kita awali yang pertama. La'allakum tattaqun. Dengan puasa itu kita diharapkan semakin bertakwa. Nah, kita tanya diri kita, sudah berapa kali kita puasa, apakah ketakwaan kita bertambah atau tidak? Ini tergantung kepada kita masing-masing. Ciri-ciri takwa sudah disampaikan di masjid, di musola, di ceramah lain. Tahapan takwa juga sudah disampaikan. Bagaimana supaya kita bisa meraih takwa. Tentunya kita harus benar-benar muslim dulu. Setelah muslim yang benar, baru menjadi mukmin yang sesungguhnya. Setelah mukmin, baru muhsinin. Setelah kita lalui muslim, mukmin, muhsin, barulah kita bisa memperoleh meraih takwa. Nah, kalau kita sudah sampai ke derajat takwa ini, predikat takwa ini banyak keutamaan, keuntungan yang kita peroleh. Yang pertama itu dijelaskan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Kemudian yaj'al lahu min amrihi yusra yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra, dan seterusnya dan seterusnya. Bila kita sudah memperoleh predikat takwa, sangat banyak keuntungan, keutamaan yang kita peroleh. Makanya puasa ini mendidik kita bagaimana supaya ketakwaan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Karena waktunya 10 menit. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kamu semakin bersyukur. Tidak hanya sebatas ucapan dengan alhamdulillah. Tidak hanya sekedar meyakini dalam hati bahwa kita banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang diharapkan adalah
lahir muncul sikap perilaku kesyukuran dengan puasa ini. Contohnya, kita bisa merasakan betapa tidak enaknya lapar, betapa tidak enaknya haus, betapa tidak enaknya tidak punya apa-apa di bulan Ramadan. Kita merasakan penderitaan orang lain. Kita merasakan penderitaan orang lain, maka akan muncul rasa empati dan simpati. Rasa peduli dan kasihan kepada sesama. Sehingga kita akan bisa menolong dan membantu saudara-saudara kita yang hidupnya masih kurang beruntung. Nah, wujud dari kesyukuran ini tentunya akan ringan tangan kita membantu saudara-saudara kita. Akan tergoyah hati kita untuk menolong saudara-saudara kita. Jadi puasa ini tidak hanya melahirkan kesalehan individual, tetapi diharapkan kesalehan sosial. Ulama mengatakan bahwa seorang hamba dekat dengan Allah manakala dekat dengan manusia. Jadi tidak hanya cukup dekat dengan Allah, banyak zikirnya, banyak amal ibadahnya, tetapi tidak dekat dengan manusia. Kata bijak dari ulama ini, dekat kepada Allah manakala kita dekat dengan manusia. Itulah wujud kesyukuran kita. Menolong, membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Berarti lahirnya kesalehan sosial. Yang ketiga, berapa menit lagi ya? 3 menit lagi kan? La'allahum yarsudun. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita diharapkan cerdas spiritualnya, cerdas intelektualnya. Gimana dengan puasa cerdas spiritualnya? Puasa ini dapat meningkatkan kecerdasan spiritual apabila seorang muslim berpuasa dengan ikhlas dan sepenuh hati. Maka keimanannya kepada Allah akan semakin bertambah. Ketaatannya menjalankan perintah agama akan semakin meningkat. Dalam bulan puasa yang penuh berkah ini, dia akan sholat berjamaah makin rajin, baca Qur'annya makin rutin, infak sedekahnya mengalir, tarawehnya tidak ketinggalan, memaksimalkan ibadah terutama 10 terakhir Ramadan untuk menggapai yang namanya malam lebih baik dari 1000 malam Lailatul Qadar. Dengan kondisi seperti ini, insya Allah kecerdasan spiritualnya akan meningkat. Kecerdasan spiritualnya akan tumbuh. Kemudian puasa ini mendidik kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Baik di tengah-tengah orang ramai maupun sendirian. Kita merasa apa yang kita kerjakan, apa yang kita berbuat itu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan. Dengan demikian insya Allah kecerdasan spiritual kita akan muncul dalam hati kita. Kemudian saya membaca buku peneliti di American College of Cardiology menyatakan bahwa saat puasa orang menyadari tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dalam puasa itu katanya orang tidak mau melanggar norma. Tidak mau melanggar norma. Bahkan di puasa katanya orang terlalu merasa lebih tenang. Menyucikan jiwa. Hatinya bersih, pikirannya tenang. Inilah yang membuat kita cerdas spiritualnya. Malah saya baca psikologi UI yang bernama Arif Wicaksono mengatakan bahwa
pemikiran umat Islam saat Ramadan memberikan aura positif. Husnuzonnya akan meningkat. Bila husnuzon, berpikiran berprasangka baik, berperilaku positif, di bulan puasa ini bisa tumbuh, bisa berkembang, diharapkan dia konsisten untuk bulan-bulan berikutnya. Maka menurut Agus, psikologi UI menyatakan bahwa puasa dapat mengembangkan kecerdasan spiritual seseorang. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Waktunya tinggal sedikit lagi ini. Puasa dan kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual dapat diraih dengan puasa. Menurut para ahli, menurut para dokter, puasa dapat membuat Anda makin cerdas. Dalam buku The Missile of Fat dari Universitas Florida mengatakan, orang yang puasa setelah diadakan kajian penelitian, hasilnya menyatakan salah satu manfaat puasa adalah dapat menjernihkan pikiran, meningkatkan kecerdasan seseorang. Dia katakan bahwa darah dan oksigen itu akan lebih maksimal memasuki bagian-bagian tubuh manusia. Dengan demikian kerja otak akan maksimal. Otak kita ini akan bisa dimaksimalkan. Sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa dia mengakui kehebatan puasa saat beliau sedang menuntut ilmu. Dia mengatakan begini, saya tidak pernah kenyang selama 16 tahun karena kekenyangan akan memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, membuat ngantuk, malas beribadah, dan lain sebagainya. Makanya puasa ini katanya bisa menimbulkan kecerdasan intelektual. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Peri Perona Handayani menyatakan, berdasarkan penelitian, kemampuan otak berpikir di bulan puasa ini bernalar dan berkreasi akan meningkat. Jadi oleh karena itu puasa ini bisa melahirkan cerdas spiritual, cerdas intelektual. Bapak Ibu yang saya hormati, kita simpulkan bahwa sasaran puasa itu ada 3. Yang pertama, la'allakum tattaqun, jadi orang yang takwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan orang yang bersyukur. Yang terakhir, la'allahum yarsudun, mudah-mudahan dengan puasa ini cerdas spiritual, cerdas intelektual. Lebih kurangnya mohon maaf, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.